Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim dari HES 3B NIM 192111061. Ya, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang lafadz dolalah jelas dan lafadz dolalah yang tidak jelas. Yang pertama, lafadz yang jelas itu zohir. Zohir secara bahasa adalah lafadz yang bisa dipahami maknanya secara langsung tanpa ada kesamaran. Atau zohir adalah lafadz yang jelas maknanya tanpa memerlukan qarinah untuk menafsirkannya. Untuk menjelaskannya maksudnya maknanya jelas dengan hanya mendengarkan bunyi lafadznya. Sedangkan secara istilah, zohir adalah lafadz yang menunjukkan makna yang dimaksud dengan sighah sendiri tanpa ada tambahan dari luar. Akan tetapi makna itu bukanlah makna yang dimaksud dalam konteks kalimat yang mengandung kemungkinan adanya takwil. Contoh zohir adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, nas. Nas ialah suatu lafadz yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas dan terdapat kemungkinan untuk ditakwilkan dan ditafsirkan serta tidak dapat dinaskan kecuali pada masa Nabi. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 27. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan diharamkannya riba. Nah, pada di sini kan ini contohnya ini sama pada yang dohir. Nah, kalau dinas itu ditegaskan bahwa jual beli dan riba itu beda. Selanjutnya, mufassar. Dengan ditempatkannya mufassar pada urutan ketiga menunjukkan ialah lebih jelas dari dua lafadz sebelumnya. Secara bahasa, kata mufassar al-mafsar berasal dari kata fasaro yang berarti terang, menerang atau jelas. Adapun secara istilah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Jaidan, mufassar ialah lafadz yang pengertian atau maknanya lebih jelas dari an-nas, dan kejelasan maknanya itu ditunjukkan oleh lafadz itu sendiri. Mufassar ini ada dua macam. Yang pertama, menurut asal lafadz itu memang sudah jelas dan rinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Misalnya surat An-Nur ayat 42, lafadz itu belum jelas atau ijmal dan memberikan kemungkinan beberapa pemahaman artinya. Lantas ada dalil lain yang menjelaskan artinya sehingga ia menjadi jelas. Sebagai contoh dapat dilihat dalam surat An-Nisa ayat 92. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minati wa diyatum musallamatu illa ahli. Dan artinya, orang-orang yang membunuh orang-orang beriman secara tidak sengaja hendaklah ia memerdekakan budak atau hamba sahaya dan menyerahkan diat kepada keluarganya. Yang keempat, muhkam. Secara etimologis muhkam al-mahkama berarti tepat, tetap dan pasti. Adapun secara terminologis, Syekh Abdul Zahra menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan muhkam ialah suatu lafadz yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas dengan tidak menerima takwil dan tahsis. Sebagai contohnya adalah wajibnya mengesahkan Allah seperti dalam surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Dia tidaklah beranak dan tidak diperanakan, dan tiada satupun yang menyerupai Allah. Yang kelima adalah lafadz dolalah yang tidak jelas. Khafi. Wahab Zuhaili dalam bukunya Usul Fiqh Al-Islami memaparkan bahwa al-khafi adalah sesuatu yang maksudnya tersembunyi yang disebabkan oleh faktor lain, bukan dari segi sighah
dan tidak dapat diketahui maknanya kecuali dengan sebuah tuntutan atau permintaan. Contoh pada lafaz pencurian pada surat Al-Maidah ayat 38. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Dan artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua, muskil, yaitu lafaz yang maknanya tersembunyi disebabkan oleh faktor lafaz itu tersendiri dan tidak dapat diketahui kecuali dengan qarinah atau kebalikan dari muskil, yaitu nas. Contoh surat. Dan yang termaksud lafaz muskil yaitu lafaz mustarak yang mempunyai dua makna atau lebih tanpa adanya penentuan makna yang kuat dan tidak dapat diketahui kecuali dengan dalil. Misalnya lafaz An-Nas pada surat Al-Baqarah ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum annasitum qadimu anfusakum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basiril mu'minin. Dan artinya istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Selanjutnya yaitu mujmal, lafal yang maknanya tersembunyi dengan lafal yang sama dan tidak dapat dipahami kecuali dengan penjelasan mustaklimnya dan tidak dapat dipahami dengan akal. Dan artinya sesungguhnya manusia yang diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir, dan apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan ia amat kikir. Yang selanjutnya mustasyabih. Abdul Qarim Jahidan dalam kitab Al-Wajid fi Usul Fiqh menjelaskan bahwa mustasyabih adalah lafaz yang maknanya tersembunyi. Syikhotnya tidak menunjukkan makna tersebut dan tidak ada jalan untuk mengetahui karena tidak terdapat qarinah yang menyikap makna tersebut. Contoh mustasyabih dapat berupa potongan huruf di awal-awal surat di dalam Al-Quran seperti Hamim, Alif Lam Mim, dan Kaf Ya Ha Ngain Shad dan sebagainya. Potongan huruf hijaiyah tidak ditemukan maknanya, hanya Allah yang mengetahui makna dari huruf tersebut. Bisa juga berupa sifat Allah yang menyerupakan dengan ciptaannya. Contoh dalam surat Al-Fat ayat 10. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfaya bima ngada alaihul ladzina fasayu tinihi ajran ngadima, yang artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu untuk menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janji kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Abu Zahra menambahkan bahwa para ulama bersepakat tentang adanya lafaz mustasyabih di dalam Al-Quran seperti tertera dalam surat Ali Imran ayat 7. Huwaladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun huwa ummul kitabi wa ukharu mutasabihat. Dan artinya dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu, di antaranya ya ada ayat-ayat muhtamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lainnya adalah ayat-ayat mustasbihat. Contohnya dalam surat An-Syams
wasyamsi wadduhaha wal qamara idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaksaha. Dan artinya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mau maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.